Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku. Tetap kita jaga kesehatan ya, agar kita terhindar dari pandemi corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pelindungannya kepada kita. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung channel ini, yang telah berkomentar, subscribe, maupun like. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita akan melanjutkan matematika bagian 3 ya sekarang. Kalau kemarin kan bagian 2 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke bagian 3, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik, langsung saja. Di sini sudah disiapkan konsep ya. Konsepnya seperti ini untuk perkalian dulu. Nah, ini dia. Silahkan disimak ya. Kalau di situ bacanya begini, berarti positif kalau dikali positif sama dengan positif ya. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif sama dengan positif ya. Bisa disimak. Diulangi lagi. Positif dikali positif sama dengan positif. Kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif. Selanjutnya negatif dikali positif sama dengan negatif. Dan yang terakhir negatif dikali negatif sama dengan positif. Baik ya, sudah hafal ya, ini harus dihafal biar mudah kesananya ya. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di situ ada 7 dikali dalam kurung negatif 8. Kita kerjakan dulu ya angkanya. 7 dikali 8 berapa kira-kira? 7 dikali 8 itu adalah 56. Kemudian perhatikan tandanya di sini. 7 itu adalah positif dan 8 adalah negatif. Berarti konsep yang digunakan adalah positif dikali negatif. Di situ terlihat bahwa kalau positif dikali negatif, maka isinya harus negatif. Berarti 56 ini adalah tandanya harus pakai negatif. Berarti isinya adalah negatif 56. Jadi 7 dikali negatif 8 adalah 56. Itu untuk contoh soal yang pertama. Ya, kemudian contoh soal yang kedua. Negatif 7 dikali 8 sama dengan berapa? Kita kerjakan dulu angkanya ya. 7 dikali 8 adalah 56. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Di situ ada negatif dikali positif ya, karena 7 itu adalah negatif dan 8 adalah positif. Berarti konsep yang digunakan adalah negatif dikali positif. Dan di sini bisa dilihat negatif dikali positif adalah negatif ya. Berarti ini jawabannya harus negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 56. Untuk contoh soal yang ketiga. Di situ sudah ada ya 7 dikali 8. 7 ini positif dan 8 ini positif. Berarti positif dikali positif sama dengan positif. Berarti isinya adalah 7 kali 8 56. Dan isinya positif apa negatif? Positif ya, karena positif dikali positif adalah positif. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi contoh soal yang keempat. Di sini ada negatif 7 dikali negatif 8 sama dengan berapa? Seperti biasa kita kerjakan dulu angkanya ya. 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, di sini tandanya perhatikan, 7 itu adalah negatif dan 8 juga negatif. Berarti negatif dikali negatif. Kalau negatif kali negatif di sini berarti positif ya. Berarti di sini jawabannya harus positif. Baik, kemudian kalau ada soal seperti ini ya, di sini ada dua perkalian ya. Negatif 7 dikali negatif 8 dikali 6 sama dengan berapa? Di sini kita kerjakan dulu yang negatif 7 dikali negatif 8. Ya, negatif 7 dikali negatif 8. 7 dikali 8 sama dengan 56.
Nah, ini tandanya perhatikan, negatif 7 dan negatif 8, berarti dua-duanya negatif. Negatif kali negatif itu sama dengan positif, berarti 56 ini isinya adalah positif. Kemudian 6 ini kita pindahkan ya. Jadi 56 dikali 6 sama dengan 336. Karena kedua tandanya adalah positif, ya 56 positif dan 6 pun juga positif, maka isinya juga positif. Begitu ya kira-kira, silakan diulangi lagi, disimak videonya baik-baik ya. Dan terutama harus hafal konsep perkalian ini ya, diulangi. Yang pertama, positif dikali positif sama dengan positif. Kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif. Selanjutnya negatif dikali positif sama dengan negatif, dan yang terakhir negatif kali negatif sama dengan positif. Itu harus hafal ya. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat. Untuk pembagian ini konsepnya sama dengan perkalian, hanya tanda bagi dan kalinya saja yang berbeda ya. Di sini sudah ada positif dibagi positif sama dengan positif, kemudian positif dibagi negatif sama dengan negatif, kemudian negatif dibagi positif sama dengan negatif, dan yang terakhir negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi konsepnya sama saja dengan perkalian. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini 40 dibagi negatif 8. Kita kerjakan dulu angkanya ya. Tandanya nanti belakangan. 40 dibagi 8 sama dengan 5 ya. Kemudian ini lihat tandanya setelah didapat hasilnya. Lihat tandanya, 40 itu adalah positif, kemudian 8 itu adalah negatif. Berarti positif dibagi negatif sama dengan negatif ya. Karena di sini positif dibagi negatif adalah negatif. Begitu konsepnya. Kemudian lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini ada negatif 27 dibagi 3 sama dengan ya, kita kerjakan dulu seperti biasa, kerjakan angkanya dulu. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kemudian kita tandanya ya, kemudian tandanya cari positif apa negatif. Nah, lihat dulu soalnya. Negatif 27 itu berarti negatif, kemudian 3 itu berarti positif, berarti negatif ya dibagi positif. Negatif dibagi positif di sini berarti isinya adalah negatif, berarti isinya juga harus negatif, begitu ya. Kemudian contoh soal yang ketiga, di situ 72 dibagi 8 sama dengan ya. Kita kerjakan angkanya, 72 dibagi 8 itu sama dengan ya 9 ya. Nah, kita lihat tandanya positif apa negatif, isinya ini 72 itu adalah positif dan 8 juga positif, berarti positif dibagi positif di dalam konsep itu apa? Yaitu positif. Jadi isinya adalah 9 ya, nggak pakai negatif. Kemudian soal selanjutnya di sini negatif 72 dibagi negatif 8. Ya, kita kerjakan dulu angkanya. 72 dibagi 8 itu adalah 9. Sekarang kita cari tandanya. Tandanya adalah 72 ini negatif apa positif? Negatif ya. Kemudian 8 juga adalah negatif. Berarti negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi isinya adalah 9. Kemudian kalau soal seperti ini, seperti biasa, seperti tadi perkalian, maka dikerjakan yang dua dahulu, mau itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sini kita kerjakan dulu yang negatif 24 dibagi negatif 4 ya. Kita kerjakan dulu, 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Sekarang kita cari tahu tandanya. Di sini 24 itu negatif dan 4 juga negatif, berarti negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi isinya 6 ini adalah positif ya, tidak negatif. Selanjutnya kita pindahkan angka 2 ini ya. 6 dibagi 2 sama dengan ya 3 ya. Karena tandanya sama ya, 6 itu positif dan 2 juga positif, maka positif dibagi positif sama dengan positif. Jadi 3 ini adalah positif. Silakan diulangi lagi ya, disimak baik-baik, hafalkan dulu konsepnya, kemudian lihat contoh soalnya. Selanjutnya di sini
Bapak sudah siapkan soal ya, ada 10 soal, silahkan diisi untuk perkalian dulu. Nah, ini ada 10 soal. Perhatikan caranya dan lakukan seperti contoh soal yang telah dijelaskan. Kemudian ini adalah soal untuk pembagian, sama seperti perkalian 10 soal. Silahkan kalian isi dan dimohon teliti dalam mengisi ya. Oke, selanjutnya ini adalah lanjutan daripada operasi bilangan bulat, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada contoh soal dan cara penyelesaiannya kita bahas. Untuk contoh soal yang pertama, di sini bisa dilihat sebuah kapal selam berada pada posisi 80 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya kapal selam tersebut menyelam lagi sedalam 27 meter. Untuk menghindari palung laut, kapal selam tersebut naik 58 meter. Pertanyaannya adalah, berada pada kedalaman berapa posisi kapal selam tersebut? Nah, diketahui tadi kapal selam ini posisi awalnya ada di 80 meter di bawah permukaan laut. Berarti di bawah itu berarti kita tandanya dengan negatif ya. Berarti di sini tulis negatif 80. Kemudian selanjutnya kapal selam tersebut menyelam lagi sedalam 27 meter, berarti dia menyelam lagi ke bawah. Kita tambah di sini, ditambah 27 itu karena ke bawah, maka di sini dilambangkan dengan negatif 27. Selanjutnya untuk menghindari palung laut, kapal selam tersebut naik 58 meter, berarti dia naik ke permukaan laut ya. Berarti ditambah naik lagi, karena naik lagi di sini maka dia positif ya. Kemudian pertanyaannya berada pada kedalaman berapa posisi kapal selam tersebut. Nah, kita sudah menemukan bentuk soalnya seperti ini, silahkan kita kerjakan dulu. Berarti negatif 80 ditambah negatif 27. Karena ada dua tanda yang berdekatan ya, ada positif dan negatif. Maka di sini kita rubah dulu soalnya ya. Nah, jadi negatif 80 dikurangi 27. Kemudian cara pengerjaannya di pembahasan yang kemarin sudah dijelaskan. Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Berarti 80 tambah 27 sama dengan 107. Kemudian tandanya negatif atau positif. Ingat konsep yang kemarin, tanda itu mengikuti angka yang besar. Antara 80 dan 27 yang paling besar mana? 80 apa 27? Berarti 80. Nah, 80 ini tandanya negatif, berarti ini harus mengikuti negatif juga, berarti isinya adalah negatif 107. Nah, kemudian kita turunkan angka itu ya, angka soal selanjutnya yaitu ditambah 58, berarti negatif 107 ditambah 58 sama dengan berapa? Di sini ingat tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti dikurangkan. Angka terbesar dikurangi angka terkecil, berarti 107 dikurangi 58 sama dengan 49. Dan ingat tanda, sekali lagi tanda mengikuti angka yang besar. 107 dan 58 ini besar mana? Besar 107. Nah, 107 ini tandanya positif apa negatif? Negatif ya, berarti isinya di sini juga harus negatif. Nah, baik ya, berarti isinya adalah negatif 49. Nah, kalau sudah paham contoh soal yang ini, di sini sudah disiapkan satu soal tentang soal cerita ya. Nah, dari posisi 2 meter di bawah permukaan tanah, seekor semut merambat naik ke dinding hingga 3 meter untuk mencari makan. Semut tersebut kemudian turun lagi hingga berada pada posisi 3 meter di bawah permukaan tanah. Nah, pertanyaannya berapa meter jarak yang telah ditempuh semut tersebut. Baik, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa berdoa dulu. Dan